Oke, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan kupas tuntas salah satu hal paling fundamental di dunia kripto, yaitu dompet digital. Ini adalah fondasi kalau Anda mau benar-benar memiliki aset Anda sendiri. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Soalnya ternyata ada perbedaan besar loh antara sekedar beli kripto di sebuah platform dengan benar-benar memegang kendali penuh atas aset digital Anda. Yuk, kita cari tahu bedanya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya, terus bahas soal kunci kepemilikan, lanjut nimbang-nimbang pilihan dompet, pahami risikonya, dan terakhir kita lihat gimana regulasi di Indonesia berperan buat melindungi kita semua. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita akan luruskan dulu beberapa kesalahpahaman umum tentang apa itu dompet kripto. Nah, poin paling pentingnya tuh gini, dompet kripto itu sebenarnya tidak menyimpan koin Anda kayak dompet fisik nyimpen uang. Aset kripto Anda itu adanya di blockchain. Dompet ini isinya cuma kunci yang jadi bukti kalau Anda adalah pemilik sah aset tersebut. Analogi ini ngebantu banget kan? Jadi, dompet kripto itu tugasnya cuma jadi penjaga kunci Anda. Dan seperti yang bakal kita lihat, kunci inilah yang jadi segalanya di ekosistem ini. Sekarang kita masuk ke inti dari kepemilikan kripto. Paham soal dua jenis kunci ini, hukumnya wajib. Ini mutlak harus Anda kuasai kalau mau aset Anda aman. Gini cara gampang bayanginnya. Kunci publik atau alamat dompet Anda itu kayak nomor rekening bank. Boleh dong Anda kasih ke orang lain supaya mereka bisa transfer ke Anda. Tapi, kunci private, nah ini PIN ATM Anda. Ini kunci brankas Anda. Siapapun yang tahu kunci ini, dialah yang mengontrol aset Anda. Titik. Saya ulangi ya, selamanya. Nggak ada tuh yang namanya layanan lupa password atau customer service buat reset PIN di dunia kripto. Kalau kunci privat hilang, ya asetnya ikut hilang, permanen. Inilah kekuatan sekaligus tanggung jawab yang super besar dalam memiliki kripto. Proses ini nunjukin dengan jelas kenapa kunci privat itu krusial banget. Tanpa adanya tanda tangan digital dari kunci privat Anda di langkah kedua, transaksi nggak akan pernah bisa terjadi. Tanda tangan itulah bukti kepemilikan yang diverifikasi oleh seluruh jaringan. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang kita masuk ke keputusan praktis yang harus dibuat semua investor. Milih dompet yang pas. Dan ini seringkali jadi pilihan antara mau kontrol penuh atau mau yang gampang dan nyaman. Ini beda yang paling mendasar. Waktu Anda beli kripto di exchange, terus disimpan di sana, itu artinya Anda pakai dompet kustodial. Si exchange yang pegang kuncinya. Gampang sih, tapi artinya Anda percaya 100% sama keamanan mereka. Sebaliknya, dengan dompet non-kustodial, cuma Anda dan hanya Anda yang pegang kunci itu sendiri. Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Anda punya kedaulatan penuh atas aset Anda. Artinya, nggak ada satu orang pun yang bisa membekukan atau menyita aset Anda tanpa kunci privat. Tapi, artinya juga nggak ada yang bisa bantu kalau Anda sampai kehilangannya. Nah, ada lapisan pilihan lagi nih. Dompet panas atau hot wallet itu kayak dompet di saku Anda. Gampang diakses buat transaksi cepat, tapi ya jangan simpan seluruh tabungan Anda di situ. Di sisi lain, dompet dingin atau cold wallet ini kayak berangkas di rumah. Super aman karena nggak nyambung ke internet, jadi cocok banget buat nyimpan aset jangka panjang dalam jumlah besar. Sekarang, kita perlu ngobrol jujur soal risikonya. Karena memahami bahaya yang ada itu sama pentingnya dengan memahami teknologinya sendiri. Setiap poin di sini adalah kenyataan pahit di pasar kripto. Mulai dari harga yang bisa jungkir balik dalam sekejap, sampai sifat transaksi yang permanen, kalau salah kirim ya udah, hilang selamanya. Dan tentu saja, risiko operasional karena kehilangan kunci privat itu ancaman yang sangat nyata. Oke, sekarang mari kita lihat gimana pemerintah Indonesia merespons pertumbuhan pesat ini dan berupaya menciptakan jaring pengaman buat para investornya. Coba deh lihat angka ini. 17,25 juta orang, sebanyak itu investor kripto di Indonesia. Angka sebesar ini nunjukin betapa krusialnya peran regulasi untuk ngasih kepastian dan juga perlindungan. Tentu aja, dengan pertumbuhan secepat ini, pemerintah nggak bisa tinggal diam. Perlindungan konsumen jadi prioritas utama. Dan inilah yang mendorong evolusi regulasi di negara kita. Lini masa ini nunjukin adanya langkah maju yang jelas ya. Peralihan pengawasan dari Bapeptik ke OJK itu nandain upaya untuk mengintegrasikan aset kripto lebih dalam ke sektor keuangan formal. Harapannya ini bisa memberikan standar perlindungan yang lebih kuat bagi kita para investor. Jadi penting untuk kita ingat bahwa regulasi itu bukan untuk menghambat, tapi justru untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua pihak, terutama untuk Anda sebagai investor. Kalau dari semua pembahasan ini cuma ada satu hal yang Anda ingat, tolong ingat yang ini.
Siapapun yang pegang kunci private, dialah yang punya kriptonya. Tanggung jawab utama ada di tangan Anda. Jadi lindungi kunci Anda seakan-akan itu adalah hal terpenting yang Anda punya. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Kripto memang menawarkan kekuatan finansial yang luar biasa, tapi kekuatan itu datang dengan tanggung jawab yang sama besarnya. Jawabannya? Tentu bergantung pada kesiapan dan toleransi risiko Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.